Hai, aku Trian. Kalau kamu denger ini, semoga aku bisa nemenin kamu biar nggak sendirian lagi. Kalau kamu denger ini pas lagi sedih, semoga kamu nggak sedih sendirian. Dan episode kali ini spesial banget buat temen-temen yang mungkin bakal relate kalau kamu udah menginjak fase usia matang. Karena kita bakal bahas tentang siap nggak siapnya kamu menjadi orang tua, yang mungkin kamu udah sering ditanyain tentang kapan nikah. Kamu nikah? Barang aku Relate ya? Trian. Iya, barang aku Trian dan Fahri. Fahri. Jadi kita POV kedua laki-laki dewasa yang mungkin udah sering ditanyain sama pertanyaan seperti itu. Oke, semoga relate sama kamu, dan kalau kamu lagi ngerasain ini juga, denger ini pelan-pelan. Pernah nggak dapat pertanyaan nikah dulu atau mapan dulu? Dari teman pernah mungkin ya. Terus jawabannya gimana biasanya? Aku ngambilnya kayak misalnya kalau aku pribadi ya, berarti ke aku kan. Nikah dulu atau mapan dulu gitu kan. Kalau aku kalau ada kesempatan nikah dulu mah nikah dulu aja. Kenapa tuh? Karena menurutku kalau untuk aku pribadi, aku bisa bertanggung jawab atas keputusanku. Iya sih. Itu. Terus aku juga jelasin ke temanku, mungkin banyak orang kayak sebenarnya nikah dulu atau mapan dulu itu kan mostly ditanyakan ke laki-laki nggak sih? Iya. Karena yang sebagai provider itu laki-laki. Jadi kayak itu menurutku kayak pertanyaan yang susah dijawab pastinya, kayak telur dulu apa ayam dulu sih? Iya. Kayak tergantung orangnya nggak sih? Beda-beda. Beda-beda. Kesiapan mentalnya sebenarnya faktornya kan banyak. Bener. Harusnya nikah dulu dengan kesiapan mental atau mapan dulu, pasti banyak yang jawab pertama Nikah dulu. dengan kesiapan mental. Iya. Tapi kan pertanyaannya stop di nikah dulu atau mapan dulu. Otomatis banyak orang yang mandang antara ya lu kalau mau nikah harus siap, jangan kalau belum siap nikah dulu gitu kan. Makanya aku beraniin jawab kayaknya nikah dulu deh. Nikah dulu. Aku tanggung jawab dengan keputusanku karena merasa berarti ya tanggung jawab salah satunya adalah aku harus selesai dengan diri aku secara mental sehingga nggak ngerepotin pasanganku. Meanwhile di sisi lain secara ekonomi aku juga nggak akan nyusahin. Artinya kalau aku komit mau nikahin anak orang, berarti penghasilan yang tadinya cuma satu orang harus aku tingkatin. Tapi kalau nunggu tabunganku banyak sampai 2 digit 3 digit punya rumah, menurutku banyak cowok nggak akan nikah akhirnya. Iya sih, benar. Gitu kalau jawabanku sih. Kamu sendiri gimana maksudnya? Pernah nggak? Aku sering ngelak lagi kalau ditanya kayak gitu. Kenapa? Karena mungkin sebenarnya buat beberapa orang di luar sana, kenapa mereka akhirnya milih mapan dulu, itu tuh sebenarnya biar mereka bisa kabur nggak ditanya lagi. Oke. Sebenarnya mereka nggak pengen milih, tapi biar nggak ditanya lagi biar aja. nggak ditanyain lagi. Make sense. Karena kan menurut gue kenapa akhirnya aku milih mapan dulu, biar mereka tuh stop bahas itu gitu loh, stop nanyain itu ke aku. Kayak misalkan lebaran tahun kemarin tuh, Trian kamu mau nikah dulu atau mapan dulu? Aku selalu bilang aku pengen mapan dulu. Masalah mapan dalam apa ya, mapan dalam tiap orang kan beda-beda maknanya gitu kan. Entah yang menurut mereka udah punya mobil itu disebut mapan, entah menurut mereka udah punya rumah itu disebut mapan, atau jumlah tabungan sekian itu udah mapan. Menurut beberapa orang kan beda-beda, dan itu tuh jadi apa ya, jadi hal yang kadang orang lain gak harus tahu kita udah mapan atau belum. Jadi sebenarnya kalau aku ditanya kayak gitu, aku lebih aman bilang nantilah pengen mapan dulu gitu. Yang padahal sebenarnya itu tuh Kabur dari pertanyaan itu aja kan? pertanyaan, Iya cuman kan? secara halus gitu loh. Terus sih kalau misalkan ditanya nikah dulu atau mapan dulu, sebenarnya balik lagi ke siap atau belumnya nikah sih. Pertanyaan itu hampir mirip sama udah siap atau belum. Berarti kalau di umur sekarang jawabannya tetap belum. Tetap belum karena Walaupun misalkan udah mapan. ya Katakanlah starting pointnya gini. Posisi sekarang nih, kamu ditanyain. Kamu pengen kabur
Tapi ternyata orang tahu kamu udah mapan. Oke. Terus jawabannya apa? Kan nggak bisa lagi dong nunggu mapan. Kan Iya. udah punya rumah, kan udah punya kendaraan, kan udah punya apa? Nah, kamu akan jawab apa? Aku bakal jawab, udah siap atau belum? Nanti nunggu siap. Oh gitu Karena kan, ya kan? karena jawaban nanti nunggu siap tuh kayak bisa bisa maknanya beda-beda gitu loh. Kalau menurut aku nanti nunggu siap karena mungkin aku belum siap jadi orang tua. Aku belum siap kalau nanti aku bangun tidur harus ada orang asing di sampingku yang dimana dia tuh tanggung jawabku gitu loh. Aku belum siap buat ngelewatin hari-hari itu gitu loh. Apatah lagi nanti kalau misalkan punya anak, bebannya lebih double lagi, lebih double kill lagi, dimana kamu udah siap belum untuk yang tadinya cari untuk diri aku sendiri, cari untuk 2 orang, akhirnya cari untuk 3 orang, 4 orang, sekian. Itu kan butuh kesiapan gitu loh. Tapi ya karena aku belum ngerasain gitu, belum pernah nyoba, makanya mungkin belum berani karena belum pernah nyoba. Dan mungkin buat beberapa orang yang mereka udah pernah nyoba, mereka bakal bilang harusnya lu udah siap gitu loh. Oke, bagi banyak orang kan. Bagi banyak orang. Berarti yang kayak aku maksud kita harus selesai dengan diri kita kan salah satunya akhirnya ketika kita udah selesai itu udah siap. Karena penting kan kalau kita nggak selesai sama diri kita, ngebawa masa lalu, ngebawa trauma di keluarga ataupun apapun namanya itu, yang efek nanti kitanya. Apalagi sekarang lagi musim juga kan, yang cepat nikah cepat cerai juga. Iya lagi. Kayak kenapa gitu? Banyak banget lagi. Kenapa gitu? Dan ujung-ujungnya yang jadi tempat cerita mereka adalah kita-kita yang belum nikah gitu loh. Iya. Kayak makanya banyak stereotip lagi kayak ini yakin gak sih kita mau nikah sedangkan contohnya kayak gitu. Sebenarnya Iya itu kan? salah satu hal yang bikin aku atau banyak aku di luar sana yang bikin kita takut nikah tuh karena teman-teman kita yang udah nikah terus akhirnya mereka cerai, itu ceritanya ke kita-kita yang belum nikah gitu loh. Bikin kayak sebuah rasa takut yang besar buat mereka yang belum pernah coba. Iya kayak mereka yang ngelakuin dikasih pengalamannya, kita yang belum jadi kayak lah. Takut. Iya. Kita yang kayak jadi beban ditakutnya kan. Bener. Kayak gitu lagi ya, lagi banyaknya gitu. Iya. Tapi udah pernah kepikiran gak sih nyiapin nanti kalau jadi ayah bakal jadi ayah yang seperti apa gitu? Kayaknya kalau paling gampang kan kita ngelihat sosok Dari figur ayah. figur ayah kita. Figur ayahnya ayah atau kakek. Atau figur orang yang dituakan di hidup kita. Paling deket itu gak sih? Kayak kalau aku sih ngelihatnya bisa nggak ya kalau misalkan kayak bapakku tuh gini, dia itu total banget kalau ngasih sesuatu ke anaknya. Misalkan anaknya butuh apa, meskipun dia nggak bisa mencukupi secara material, dia akan mengusahakan sampai kerjanya ekstra. Oke. Misalkan anaknya waktu aku SD misalkan, yang lain udah punya sepeda, aku doang belum. Kayak dia kasihan sama anaknya, padahal uang dia buat 1 bulan aja belum bisa buat beli sepeda. Belum tentu cukup juga gitu. Tapi dia akan ekstra, entah dia tiba-tiba jadi kuli apa di malam hari, Iya. dia tiba-tiba jadi pesuruh orang. Nanti tahu-tahu 2 minggu nggak nyampe 1 bulan, kayak udah beliin, ngajak aku gitu ke tempat sepeda, meskipun tempat sepeda yang bukan yang mahal gitu, tapi aku akhirnya dapat. Oke. Jadi kayak bisa nggak ya aku Effort itu. meskipun aku yakin semua orang tua pasti effort ya, tapi kayak aku ngelihat dan itu jadi memoriku gitu loh. Dan itu bukan hanya ke aku, ke adekku, aku punya saudara, terus ke semua saudaraku juga gitu, dia akan effort sampai tua ke bawah. Misalkan udah anaknya udah menikah, udah ini, tapi ketika anaknya minta tolong apa, akan jadi lari yang paling cepat. Itu bapakku. Kayak aku ngebayangin, aduh bisa nggak ya jadi figur yang kayak gitu, bebannya malah jadi berat gitu. Iya bener lagi. Iya kan? Bener. Padahal kan setiap orang harusnya beda gitu. Iya. Nah itu untuk POV anak laki-laki yang dapetin peran ayah. Iya, kalau yang enggak gimana ya? Yang ada figur, yang ada contoh nih, walaupun nggak ngasih tahu, setidaknya dia memperlakukan dengan penuh, dengan nyontohin, dengan cara nyontohin ke kamu gitu sebagai anak laki-lakinya gitu kan. Nah buat beberapa orang
yang nggak dapetin figur sosok ayah dalam hidupnya, mereka bingung nggak ya kalau misalkan tiba-tiba jadi ayah Oh, juga. pasti. Sorry, karena aku relate, aku ngelihat bapakku tuh nggak punya sosok bapak. Kakekku itu meninggal pada saat bapakku umur 2 tahun. Aku sampai sekarang nggak tahu secara langsung, maksudnya dia itu ngikutin siapa, kenapa dia bisa gitu didik Oke. aku. Kan nggak logis. Dia punya figur yang kayak gitu, sedangkan dia nggak pernah punya ayah. Kayak setelah bapakku lahir, jarak 2 tahun, bapaknya bapakku meninggal, kakekku berarti, itu nenekku, ibunya bapakku itu nikah lagi, nggak keurus. Dititipin ke bude, ke kakek. Kayak bener-bener anak yang kehilangan peran ayah beneran. Oke. Yang aku salut adalah, kan banyak tuh rumus katanya, anak yang kehilangan figur ayah, sulit jadi ayah yang baik. Aku nggak setuju karena bapakku membuktikan. Dia bisa jadi figur orang tua ayah yang baik, padahal dia nggak pernah punya ayah. Sama sekali, dia bahkan nggak pernah lihat wajahnya. Oke. Gitu. Tapi banyak banget yang ngerasain pasti. Makanya aku bilang termasuk bapakku pasti kebingungan. Yang paling kerasa adalah, bukan nakut-nakutin ya, bukan nakut-nakutin. Tapi emotional release-nya bapakku jadi ketahan. Oh, karena dia nggak tahu sebelumnya Betul, cara ngelola. gimana caranya bilang sedih, gimana caranya bilang capek gitu. Betul. Kan ayah yang ngajarin, misalkan aku bahkan nggak tahu sekarang, aku dulu diajarin naik sepeda sama bapakku. Dia dulu diajarin sama siapa ya? Iya lagi. Aku diajarin berenang sama bapakku, dia sama siapa ya bapakku dulu ya? Makanya aku nggak pernah nyentuh kalau bapakku misalkan gampang emosian, gampang ini. Karena dia nggak ada yang ngajarin cara pengelolaan emosi. Peran ayah kan salah satunya gede itu kan. Bahkan berarti garis merahnya benang merahnya adalah kadang ketika seorang ayah udah jadi ayah pun mereka tuh butuh ayah. Iya dong, pasti dong. Menurutku iya. Tapi buat kamu sendiri seberapa seberapa dekat sama sosok ayah atau figur ayah? Apalagi kan buat anak laki-laki tuh dekat sama ayah tuh penting gak sih buat kamu sendiri? Penting. Tapi naik turun sih uniknya. Kayak dari kecil itu yang aku bilang tadi, sama bapakku tuh deket banget. Bahkan di setiap fase, bapakku dulu pernah bangkrut, keluarga kita pernah bangkrut secara ekonomi. Benar-benar dari minus, nggak cuma nol. Dari saudaraku ada 3, aku anak kedua, berarti kita total anak orang tuaku 4, aku anak kedua. Masku waktu itu otomatis kayak udah sibuk mulai anak-anak yang tumbuh bersama teman-temannya lah, main dan lain-lain. Adik-adikku masih kecil. Yang sering diajak kemana-mana tuh aku. Bapakku pernah jadi tukang angkringan, tukang mie ayam keliling, tukang cukur, tukang jaga kantor atau gedung, penjaga malam. Di semua fasenya, dari aku SD sampai SMA, aku nemenin hari pertama dia kerja. Sekecil apapun aku, SD pun aku ikut ngangkring sampai jam 1, jam 2 malam. Ngantuk-ngantukan, tiduran di dekat gerobak gitu. Udah ngikut sampai malam gitu. Semua fase itu tuh aku yang ngerasain. Dan bahkan jadi tukang cukur, bapakku nggak pernah punya keterampilan itu. Aku yang jadi kelinci percobaan, kegunting kupingku sampai berdarah gitu. Jadi momen itu tuh aku merasa nggak tahu lagi, bukan deket nggak deket, tapi aku merasa aku dilibatkan dalam kehidupannya. Padahal logika aja, umur berapa tahun sih anak SD, emang bapakku tujuannya apa ngajak aku gitu. Aku bahkan sampai sekarang juga nggak tahu, tapi aku beruntung aku dibawa, jadi kayak aku tahu, ingat-ingat lagi, jadi pembelajaran gitu. Ternyata ngelewatin hal itu tuh bagi orang tua pun, sebagai orang ayah ngelihat anaknya gitu pasti nggak tega dong. Bahkan ternyata memorinya bapakku tuh pernah kasihan sama aku gara-gara aku waktu SMP terpaksa SD ngikutin bapakku dorong gerobak mie ayam hujan-hujanan sampai berkilo-kilo. Bapakku sampai sekarang merasa bersalah dan kasihan nginget momen itu. Padahal kalau aku mau ngulang 1000 kali pun aku akan melakukan hal yang sama. Karena seru juga. Iya, karena bagi kita anak waktu itu kecil masih ya. anak kecil kan. Dan Jadi dinamikanya kayak akhirnya mulai ngejauh. Biasa mungkin kita beranjak udah mulai dewasa ya, dewasa. SMA sampai kuliah, aku yang dekatnya sama ibu.
Transisi gitu. Adikku yang tumbuh dari SD SMP akhirnya dekat ke bapakku, jadi naik turun. Sekarang udah nggak ada ibu kan, jadi Iya. mulai bonding lagi. Coba dekat lagi. Iya, deket lagi, dan deketnya tuh bondingnya karena dulu sempat punya memori bareng dari kecil, maksudnya sering kemana-mana bareng, bahkan Jadi enak nge-recall-nya. iya cuma nge-recall aja, tahu nggak sih Gak Pak harus dulu mulai dari awal iya lagi gitu iya kan. gitu. Oke. Gitu sih. Berarti komunikasi anak laki-laki sama ayah tuh emang bener-bener sengaruh dan sepenting itu ya. Iya kalau aku pikir gitu. Karena mungkin buat anak laki-laki juga, aku sendiri punya ayah yang nggak komunikatif, yang susah ngobrol, susah buat ngungkapin apa yang dia rasain. Mungkin bahkan kayak sekadar bilang pengen marah aja tuh, dia marahnya bukan pakai omongan, tapi ngediem. Makin diemin aku, makin marah. Pokoknya aku tuh selalu notice-nya kayak gitu. Kalau dia marah berarti dia bakal diemin aku entah sampai beberapa hari. Kalau misalkan belum dia yang mulai ngomong duluan, berarti dia bisa marah sama aku. Berarti tipikal silent treatment kan? Iya, silent treatment kalau bapakku. Kalau soal komunikasi kayaknya sama deh. Iya, Meskipun aku sedekat itu, sampai detik ini aku masih PR. PR di komunikasinya itu. Sama persis. Tadi marah, Iya, benar. diem kan? Semakin Marah, marah. diem. Sampai detik ini bapakku kalau marah sama aku, padahal habis ngobrol kan, dia nyimpan marah. Nanti kalau aku udah pergi, dia baru ngomong ke adekku. Iya, sama Gitu. lagi. Jadi maksudku kayak, kenapa nggak ngomong aja? Bener. Kan tinggal ngomong. Itu kalau itu sama sih. Jadi buat teman-teman di rumah, kalau kamu lagi ngerasain itu juga fase dimana sebenarnya pengen nikah, cuman takut nanti kita tumbuh jadi bentuk luka yang baru buat anak-anak kita, atau mungkin ada yang belum selesai di keluarga kita. Jadi mohon banget buat diselesain. Kayak aku nggak mau banget di hari yang akan datang, di kemudian hari, makin banyak anak-anak yang kehilangan peran ayah, yang kehilangan figur ayah dalam hidupnya. Dan apa ya, kalau menurut kamu sendiri nanggepin fenomena yang lagi rame sekarang, kayak banyak banget anak-anak yang terlahir broken home, banyak banget anak-anak yang terlahir nggak dapetin peran ayah atau peran ibu dalam hidup mereka. Gimana tanggapannya? Kalau aku berarti buat yang belum ya, yang belum menikah. Kayak menikah itu bukan hal yang sulit. Kenapa bukan yang sulit? Semua orang bisa melakukan. Tapi bukan hal yang mudah. Karena persiapannya harus matang. Benar. Jadi paradoksnya di situ. Maksudku, teman-teman atau kita lah ya yang belum menikah. Meskipun kita ditanyain kapan nikah, kita harus punya escape yang pelarian yang tepat. Nggak apa-apa, alasan dulu aja. Kalau kalian nggak mau jawab, nunggu siap gitu. Karena emang penting siap matang secara mental. Luka-lukanya diselesaiin. Kalau punya trauma sama keluarga, diselesaiin. Jadi kita nggak ngebawa Luka itu ke luka itu. anak-anak kita. Iya. Aku nggak bisa bayangin kalau anak-anak zaman sekarang akan tumbuh dengan tanpa peran ayah gitu loh. Harus kayak gimana lagi gitu loh. Mereka harus survive di dunia yang serba makin banyak sulit kayak hal gini. baru kayak gini. Iya, jadi buat teman-teman atau buat kita, sabar dulu. Emang kalau belum siap, siapin dulu aja. Bener, setuju. Selesaiin aja, nggak usah buru-buru. Selesaiin aja dulu semua. Kita jangan sampai mendem apapun deh gitu. Iya bener. Aku pernah baca satu kutipan, sebenarnya sering banget kita nemuin itu, tapi ya bagus juga gitu loh. Nikah tuh bukan cepet, tapi tepat. Iya, aku setuju. Nggak harus cepat, yang penting tepat gitu loh. Setuju sih aku sih. Kayak itu basic banget, kita sering dengar itu. Tapi kalau kita cerna lagi, iya juga ya, nggak harus cepet gitu. Yang penting sama orang yang tepat gitu loh. Iya, betul. Dan untuk ketemu sama orang yang tepat, kamu juga harus tepat untuk orang itu. Iya, betul. Gitu. Iya lagi, aku setuju itu. Maksudnya iya ya, yang dimaksud tepat itu bukan kita nemu orang yang tepat. Iya, Kitanya juga harus jadi tepat buat orang iya. itu. Iya, Gitu. setuju aku. Terima kasih teman Trian yang udah dengerin. Maaf banget kalau misalkan agak sensitif buat teman-teman yang lagi di usia matang. Dan aku mau info juga ke kalian semua, buku aku Ayah Ini Arahnya Kemana udah siap terbit, dan kamu udah bisa dapetin di Gramedia. Ada juga versi terbarunya yang cover warna merah, itu kamu bisa dapetin di link bio aku. Link di description box di bawah tuh udah ada, nanti kamu tinggal
tap produknya aja. Dan Fahri juga bakal terbitin buku barunya, buku pertama, karena Fahri juga adalah seorang copywriter di dunia penulisan digital. Jadi kasih tau dong judulnya apaan? Judulnya Modal Nulis Caption Bisa Kerja ke Luar Negeri. Nah, jadi cukup bikin bertanya-tanya gitu kan, gimana sih ceritanya bisa sampai ketemu sama mimpinya, dari hal kecil tapi bisa ketemu sama mimpinya. Dan mungkin ada nggak kutipan yang relate untuk hal kali ini? Ada ya, mungkin kan tadi kita bahas banyak tentang nikah dan mapan gitu ya. Aku tahu teman-teman banyak overthinking tentang apapun yang teman-teman impikan gitu. Benar. Kalau aku nulis di sini, terwujud atau tidak terwujud, mimpi layak untuk dilangitkan dan usaha layak untuk dilakukan. Karena pada akhirnya, setetes embun yang jatuh dari dedaunan dan sederas air sungai yang mengalir akan sampai ke laut juga. Jadi aku mau nyampain impian kecil atau besar itu layak untuk kita langitkan. Benar. Karena kecil atau besar, endingnya kita akan sama semua. Jadi nggak ada ruginya, itu sih paling. Oke, terima kasih banyak Mas Fahri. Semoga bukunya bisa cetak ulang berkali-kali. Amin. Dan dibaca sama banyak orang di luar sana yang mungkin lagi kehilangan arah. Yang mungkin kamu adalah pembaca Ayah Ini Arahnya Kemana. Kalau kamu suka nulis, kalau kamu suka dunia penulisan dan suka banget explore hal-hal baru di dunia ini, kamu bisa banget baca bukunya Mas Fahri. Dan terakhir dari aku untuk menjawab pertanyaan ini, nikah dulu atau mapan dulu? Makan dulu kali ya? Makan dulu. Makan dulu ya? Aku Trian. Aku Fahri. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah. Ku bahagia, oh telah